Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita bertemu kembali pada konten baca buku pada channel saya ini. Insya Allah kita akan melanjutkan, yakni membacakan buku Bid'ah dan Khurafat di Indonesia, karya Abu Umar Abdillah, penerbit Wafa Press. Kali ini subjudul yang akan kita baca adalah Nyadran dan Padusan di Penghujung Sa'ban. Menginjak bulan Sa'ban atau sering disebut orang dengan bulan Ruah, terlihat aktivitas khusus pada sebagian masyarakat. Meski tidak seluruh tempat dan semua kalangan ikut serta, namun sebagian ada yang menganggapnya sebagai ritual wajib diadakan setiap kali datang bulan Sa'ban. Orang Jawa sering menyebutnya nyadran, beraneka ragam prosesi yang dikerjakan orang untuk merayakannya. Sebagian warga di Magelang misalnya, mereka melakukan ritual sadranan di puncak Gunung Tidar. Konon di sana terdapat petilasan Syekh Subakir. Sesaji yang melengkapi ritual tersebut antara lain nasi lengkap, jajan pasar, bunga sesaji, minuman yang terdiri 5 macam, wedang teh, kopi, kencur, tape ketan, serta air putih. Di Klaten, tepatnya di Jatinom, secara turun-temurun di sekitar makam Ki Ageng Gribik diadakan upacara nyebar apem. Warga membuat ribuan apem, kemudian disebarkan dan menjadi rebutan para pengunjung. Yang paling ramai, lokasi paling ramai yang dikunjungi ketika memasuki pertengahan Sa'ban adalah kuburan. Ada sebagian masyarakat yang secara serentak pada hari tertentu di bulan Sa'ban membersihkan makam di desanya dengan keyakinan ada keutamaan tertentu bagi yang menunaikannya. Ada pula yang mengadakan ziarah ke kuburan tertentu seperti kuburan Wali Songo, para kiai dan orang-orang sakti. Keadaan manusia yang berziarah ke kuburan di bulan Sa'ban maupun hari-hari tertentu lainnya bermacam-macam bila ditinjau dari sisi motif dan tindakan apa yang mereka kerjakan di dalamnya. Pertama, ada orang-orang yang sekedar berziarah sebagai rutinitas setiap kali datang bulan Sa'ban. Mereka menjadikan kuburan-kuburan tertentu sebagai tempat perayaan yang dikunjungi setiap masa tertentu. Tak ada tuntunannya dari Nabi. Bahkan hal ini dilarang kendati itu adalah kuburan Nabi SAW. Beliau bersabda, "La tattakhizu qabri 'aidan." Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang dimaksud tempat perayaan adalah tempat yang dikunjungi pada waktu-waktu tertentu secara rutin. Orang-orang mengkhususkan bulan Sya'ban untuk mengunjungi kuburan tertentu. Berarti mereka telah menjadikan kuburan itu sebagai tempat perayaan. Kedua, ada orang-orang yang bermaksud untuk melakukan beberapa bentuk ibadah seperti berdoa kepada Allah di sana, membaca Al-Quran, sholat atau bentuk ibadah lain dengan keyakinan tempat itu lebih afdol dari tempat lain bagi terkabulnya doa ataupun diterimanya amal ibadah. Jelas ini merupakan bid'ah yang tak pernah diizinkan ataupun dicontohkan oleh Nabi SAW. Karena tak ada keterangan yang menyebutkan bahwa tempat-tempat tersebut lebih sesuai untuk berdoa dan beribadah. Bahkan yang ada adalah larangan dan celaan terhadap orang yang melakukannya. Nabi bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhizuha qubura." Isilah rumahmu dengan sholat sunnah dan jangan jadikan ia seperti layaknya kuburan. Hadis riwayat Bukhari. Nabi juga bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi yasma'u suratul baqarati tuqra'u fihi." Janganlah kalian jadikan rumahmu seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari suatu rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Dapat ditarik kesimpulan dari dua hadis di atas bahwa Nabi memerintahkan untuk mengisi rumah dengan sholat sunnah, tilawah Al-Quran dan ibadah lainnya.
Tidak sebagaimana kuburan yang tidak disyariatkan bagi kita untuk melakukan berbagai macam bentuk ibadah meski ditujukan untuk Allah. Lagi pula perbuatan tersebut dapat mengantarkan manusia pada tindakan beribadah kepada penghuni kubur. Perbuatan tersebut juga menyerupai perilaku Yahudi dan Nasrani sebagaimana hadis Nabi. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhazu qubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, mereka yang berziarah ke makam tertentu untuk berdoa kepada penghuni untuk mendapatkan sesuatu yang dicari dan menghindarkan sesuatu yang dibenci. Baik doa tersebut ditujukan semata-mata untuk penghuni kubur ataupun dengan dalih agar penghuni kubur tersebut menjadi perantara antara dirinya dengan Allah. Firman Allah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah atau berdoa kepada siapapun di dalamnya di samping menyembah Allah atau berdoa kepada Allah. Quran Surah Jin ayat 18. Allah juga berfirman yang artinya, dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya baik di langit dan tidak pula di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan itu. Quran Surah Yunus ayat 18. Diperbolehkannya berziarah ke kubur adalah agar kita dapat mengingat kematian dan mengucapkan salam kepada penghuni kubur dengan salam yang telah diajarkan oleh Nabi. Itu pun tanpa terikat dengan hari dan bulan tertentu sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Faktor budaya di Indonesia atau khususnya di Jawa, ritual nyadran yang umumnya dikait-kaitkan sebagai bentuk syiar agama Islam, di samping tidak ada kaitannya dengan Islam, lebih dekat kepada budaya Hindu ketimbang Islamnya. Seperti adanya kenduri, sesaji, perwatan dan sebagainya. Hanya saja di antara yang dijadikan keemasan adalah ayat-ayat Quran ataupun simbol-simbol yang diotak-atik dan diakukan sebagai prosesi yang menyimpan pesan moral dan religius yang tinggi. Tampilan cara berislam yang cenderung bersifat kultural tersebut tak dapat dipisahkan dengan warisan budaya dan cara masuknya Islam ke Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia dengan pendekatan adat budaya yang telah ada, lalu sedikit demi sedikit disisipkan nilai-nilai Islam ke dalamnya. Lepas dari bagaimana tujuan Islam terhadap metode penyebaran Islam yang dipakai tersebut, bukankah maksud dakwah tersebut adalah hendak memasukkan Islam sedikit demi sedikit sambil mengikis habis budaya lain setahap demi setahap hingga Islam yang dituju menjadi utuh? Namun kenyataan yang kita lihat justru yang bernuansa Hindu, klenik dan beberapa syirik itulah yang terus dipelihara dan tak boleh diganggu gugat. Dan adat itu pun dianggap sebagai produk turunan dari Islam. Pengaruh ini sudah demikian kuat berurat dan berakar, sehingga tak kala kita menyeru umat untuk meninggalkan kebiasaan itu, mereka pun akan berkata, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Quran Surah Al-Baqarah ayat 170. Padusan di penghujung Sya'ban. Ada lagi prosesi rutin setiap memasuki akhir di bulan Sya'ban. Bagi Anda yang tinggal di tempat di mana ada mata air dan pemandian, tentulah akan melihat keramaian di hari itu. Orang-orang membanjiri pemandian untuk padusan atau mandi sebelum masuki bulan Ramadan. Jangan tanyakan tentang pembatas antara laki-laki dan wanita. Semua bergumul menjadi satu dalam pemandian, tua, muda, besar, kecil, laki-laki dan wanita. Bukan itu saja, mereka masih disuguhi pertunjukan dangdut yang dihadiri para penyanyi yang berani. Anehnya prosesi ini pun dianggap sebagai tradisi Islami.
karena diadakan dalam rangka menyambut bulan Ramadan yang penuh barokah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah terkumpul dalam acara tersebut dua fitnah terbesar, yakni fitnah subhat atau kesesatan berfikir dan berkeyakinan, dan fitnah syahwat, yakni hawa nafsu. Jika orang menyangka bahwa saum Ramadan kurang afdol tanpa mandi di tempat pemandian pada hari terakhir bulan Sya'ban atau ritual lain yang tidak diajarkan oleh kitabullah dan sunnah Rasulullah, sungguh itu merupakan fitnah subhat berupa bid'ah yang nyata. Padahal setiap bid'ah itu sesat, sedang mereka menyangka beroleh pahala. Lagi pula, di manakah letak kejernihan akal dan sehatnya nalar mereka? Ketika hendak memasuki ibadah, mereka berpuas-puas dengan gelimangan maksiat dan dosa. Tak ubahnya seperti orang yang berwudu dengan air kencing lalu mengerjakan sholat. Diawalinya ibadah dengan setar dosa lalu berharap meraup pahala. Di antara salaf berkata, inna min uqubati yati syai'atu ba'daha. Sesungguhnya balasan orang yang berbuat keburukan adalah ia akan melakukan keburukan setelahnya. Sudah semestinya tak kala kita hendak memasuki bulan Ramadan memperbanyak taubat, membersihkan hati dan meninggalkan dosa-dosa, sebagaimana kita bersuci atau berwudu terlebih dahulu sebelum menunaikan sholat, juga mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan Ramadan serta adab-adabnya, agar amal kita di bulan Ramadan betul-betul berkualitas. Wallahu a'lam.